Dia jujur nggak sih? Ya, setulus apa dia kepadamu? Oke, kali ini kita coba untuk menelaah ya, itu ketulusan dia. Di sini ada 3 pal 1, pal 2, pal 3. Nah, untuk membedakannya Zi pakai mainan ya. Ini ada Bulbasaur, Pokemon Bulbasaur. Terus ini ada kucing ya. Dan yang terakhir di sini ada kayak semacam apa ya? Cap-capan. Gitu ya. Apa Zi buka dulu ya? Coba Zi buka dulu, kasih waktu Zi untuk buka ini. Jadi ini tadi barusan dapat mainan nih, jadi Zi pakai opsi mainan aja biar bisa membedakan ya. Fokus pada mainannya, jadi bukan pada posisi kartunya. Lihat yang mana yang menarik energimu. Oke, kayak gini ya. Ini gambarnya apa sih ini namanya? Robot sih. Oke. Ya, jadi mau pilih pal Pokemon, kucing ya, atau cap robot. Oke. Mau pilih pal 1, pal 2, atau pal 3. Silahkan memilih. Ini kelihatan gak ya? Kayak gini kah? Nggak kelihatan juga. Kayak gini aja ya. Silahkan memilih, dikasih waktu. Oke, sudah memilih. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kita langsung ke pal yang pertama. Jangan lupa ya follow Instagram Z, subscribe ke channel ini, dan nyalakan loncengnya. Let's go. Pal yang pertama. Ini readingan singkat aja. Yang Bulbasaur. Oke, pal 1. Setulus apa dia? Sejujur apa dia? Dia jujur gak sih? Oke, di sini ada kartu peti mati. Dan di sini ada kartu beruang. Well, kalau ditanya dia jujur atau tidak, jawabannya adalah gini. Sebenarnya dia apa ya? Bisa saya bilang menutup diri ya. Jadi pernah jadi orang yang punya tahap kepercayaan terhadap orang lain tuh tinggi, sampai akhirnya dia jadi orang yang menutup diri. Gitu. Dan dia memang kalau saya bilang sangat bisa memfilter atau menyaring yang mana yang orang-orang yang dia tidak harus jujur, yang mana yang dia harus jujur gitu. Terhadapmu maaf, tapi dia masih mengevaluasi, masih melihat, masih berpikir jujur atau tidak terhadapmu. Sekarang belum jujur ya. Bukan berarti bohong, tapi belum jujur. Dan tidak berbohong dengan, belum berkata atau belum mengutarakan dengan berbohong itu berbeda. Ya, jadi dia belum jujur. Oke. Berbedanya adalah artinya dia masih belum menceritakan aja. Gitu. Ya, karena dia masih melihat alurnya. Ngomong-ngomong dia ada ngerasa sama kamu cukup deket sih, cukup dalam, cukup seperti kenalnya, kayak bisa terasa deket gitu. Tapi dia masih belum betul-betul yakin sehingga dia perlu jujur sama kamu gitu. Jadi belum sampai ke tahap itu. Ya, kalau Anda bertanya-tanya, yang bener Kazi, kenapa dia nggak mau jujur sama aku? Apa? Ya karena memang dia belum yakin. Dan itu biasa, namanya manusia. Memfilter, ya istilah kata memberi jarak lah ya. Itu normal sekali. Dia tulus apa enggak, seperti seorang teman, maka tadi saya lihat dia memang udah anggap kamu sebagai teman, itu udah kelihatan ya. Dia tulus atau tidak, jawabannya adalah dia tuh menganggap kamu sebagai seseorang, sosok teman yang betul-betul sudah seperti keluarga ya. Bahkan dia bisa saya bilang tulus berteman denganmu ya, tulus dekat denganmu, atau
Kalau kalian pacaran ya dia betul-betul udah anggap kamu sebagai keluarga. Sehingga kalau dibilang tulus atau tidak, jawabannya adalah tulus. Hanya dia belum mau jujur aja, belum mau cerita semuanya, belum mau terbuka gitu. Ya, kamu lihat ini lost di sini, tapi sebenarnya ini menggambarkan bahwa saya membiarkan kamu untuk melakukan apapun karena saya yakin terhadapmu. So bisa saya bilang dia percaya terhadapmu, tapi dia belum punya kepercayaan untuk menceritakan semua hal tentang diri dia, tetapi dia percaya dengan apapun yang misalnya dia mempercayakan sesuatu ke kamu atau ada bicara sesuatu ke kamu, itu dia cukup percaya bahwa kamu baik, dan dia bahkan memberi kebebasan untukmu kalau Anda adalah pasangan dia ya untuk melakukan apa yang kamu mau gitu. Jadi dia punya punya level kepercayaan yang tinggi terhadapmu gitu ya. And then di sini ada your higher self. Oke. So di sini memang terbaca dia sangat tulus, dan ini sangat kayak murni gitu loh ya. Rasa suka atau rasa peduli dia terhadapmu itu sangat murni, sangat dalam ya. Makanya keluar kartu your higher self. And then di sini ada kartu teacher. So teachernya ini artinya adalah dia bahkan kayak kamu bisa atau butuh apa, saya akan bantu. Kamu mau cerita apa, saya akan dengarkan. Ya, dia ada di tahap seperti kayak ya setulus itu dia gitu loh. Apa yang dia bisa lakukan terhadapmu. Meskipun sebenarnya ya, kenapa keluar kartu konflik di sini? Ini sebenarnya menggambarkan bahwa dia belum benar-benar jujur sama kamu, tapi di satu sisi dia percaya sama kamu. Padahal kan harusnya kalau percaya ya cerita-cerita aja lah ke kamu ya, ke Anda semua, teman-teman. Kenapa kok harus menahan diri dia? Ya. Oke, teman-teman, jadi di sini yang terbaca adalah dia punya konflik tapi dalam diri dia sendiri. Jadi pergolakan yang muncul di dalam diri dia karena dia kayak, kalau aku sudah percaya sama kamu, kenapa ya aku belum bisa jujur sama kamu? Kenapa ya aku belum bisa cerita? Dia percayanya sih dalam artian kayak misalnya kamu tidak akan ada yang lain, atau mungkin kalau kamu mau kemana juga dia yakin kamu sudah jujur sama dia. Dia yakin kamu sudah jujur sama dia, tapi dia sendiri belum jujur sama kamu gitu. Belum cerita, belum terbuka. Ya sebenarnya kalau dibilang dia percaya sama kamu iya, tapi kepercayaannya dia terhadap kamu, terhadap Anda semua yang sedang memikirkan pasangan Anda atau orang yang Anda pikirkan ini, itu kepercayaan yang bentuknya adalah dia percaya kamu itu orang yang oke, orang yang jujur sama dia, tapi dia yang belum yakin untuk jujur sama kamu. Jadi gimana sih? Ada kepercayaan tapi level kepercayaannya itu beda gitu loh. Ya. So kalau ditanya harapan dia terhadapmu adalah dia yakin semua baik-baik saja. Jadi dia mau jalanin ini, ya, dan dia mau bertahan, dia mau coba. Ada tahap dimana nantinya dia akan lebih jujur dan lebih terbuka. Tapi dari dirimu juga harus mau sabar menunggu, karena ini proses, ya. Dan ini ada inner journey. Ini adalah perjalanan dari dalam dirinya dia sendiri untuk namanya perjalanan ya. Perjalanan itu perjalanan untuk bertahan dan perjalanan untuk dia bisa lebih ngertiin kamu dan bukan lebih ngertiin tapi lebih mengerti dia sendiri bagaimana caranya supaya dia bisa lebih terbuka terhadap kamu. Itu perjalanan ya, karena mungkin dia mau terus ya, maaf ini jadi ngomong belebetan. Maksudnya mau untuk mengutarakan apa yang ada dalam dirinya, itu dia sedang membangun kepercayaan yang lebih kuat dan lebih kuat lagi. So, menurut saya sih sabar aja ya. So, dia tulus, hanya dia belum terbuka. Itu kuncinya yang untuk PAL 1. Thank you ya. Subscribe ya, jangan lupa yang belum subscribe. So, kita masuk ke PAL 2. PAL 2 yang mainan kucing. Oke. Cute ya kucingnya ya, ting-ting. Ada namanya Anta, A-N-T-T-A, Anta. Is it Anta atau Anti? Oh, it's Anta, A-N-T-T-A. Oke, nama kucing ini kok rumit sekali. Oke, yang pilih PAL 2. Dia jujur gak sih? Kartu secret. Berarti dia
ada rahasia yang disembunyikan, rahasia yang dalam. Ya. Contohnya saja, masa lalu dia, kamu tidak tahu. Dan mungkin kamu nggak pernah menyangka bahwa, oh ternyata dia seperti itu ya. Atau ternyata ada masalah yang nggak pernah diceritakan padamu ya. Seperti itu konteksnya. So, dia tidak jujur. Karena dia punya hambatan. Bisa saja ada yang memang ini di sini ada orang ketiga. Dia tidak jujur. Dia punya hambatan untuk jujur ke kamu. Mungkin takut hubungan kalian berantakan. Mungkin takut nanti kamu meninggalkan dia, atau Anda tidak percaya lagi sama dia. Ada juga memang kejujuran yang dari segi keluarga. Dia tidak cerita siapa keluarganya atau bagaimana keluarganya. Ada juga yang tidak jujur dari segi, karena ini saya narik banyak energi. Ada juga yang tidak jujur dari segi ini, karena ini tikus ini kan berarti gangguan-gangguan gitu loh. Ya, ini gunung nih hambatan. Jangkar ini artinya adalah ketetapan secret, ketetapan rahasia. Jadi memang rahasia yang udah dalam gitu. Oke, so ada juga yang menyembunyikan, seperti menyembunyikan status. Contohnya aja sudah punya istri atau sudah punya pacar tapi bilangnya belum. Ya, menyembunyikan hal-hal seperti itu. Dan ada juga yang nggak jujur soal uang. Bilangnya berduit tapi ternyata tidak. Ya, bilangnya mungkin ada mungkin dari kalian yang kenal online, terus habis itu dia ternyata menipu, ya, hanya demi uang. So dia tidak jujur. Ya, bukan berarti semuanya dia tidak jujur loh ya, tapi memang di sini ada poin yang dia tidak jujur. Dia tulus atau tidak, dia punya intensi untuk bermain aman. Kelihatannya kayak tulus, sebenarnya dia nggak tulus. Hanya mau senang-senang aja, hanya mau for fun aja. Joyous fun di sini. Ini jelas ya kartunya ya. Dia tidak jujur dan dia cuma mau main-main aja sama kamu. Dia tidak tulus dan dia hanya playing safe, cuma bermain aman aja. So kelihatannya seperti kayak dia sama kamu, oh baik, mungkin ramah atau apa. Ya memang seperti itu. Kemudian di sini ada Angels of the Four Direction. Ini serius banget ya. Dia itu, dia itu punya kayak semacam apa ya? Kayak apa ya? Sebenarnya bukan blessing sih, tapi kayak sering kali dia ketidakjujuran dia terhadap kamu atau ketidaktulusan dia terhadap kamu tuh nggak bisa terlihat gitu loh. Kelihatannya kayak semua tuh aman-aman aja. Benar-benar akan terlihat begitu jelasnya bahwa dia itu tulus kepada kamu. Mungkin kamu hanya bertanya dia jujur apa enggak, tapi kelihatannya kayak tulus gitu. Makanya kamu kayak berpikir, masa iya sih dia bohongin aku gitu. Itu serius ini. Karena saya bukan karena kartu Angels of the Four Direction ini bukan berarti malaikat semua melindungi dia, tidak. Tapi ada semacam energi yang mungkin karena karmanya yang melindungi dia, karma baiknya yang masih melindungi dia, ataupun juga karena memang dia dengan keyakinan dia, memang ada energi yang melindungi dia gitu ya. Ya, ini juga kartu energi, maka kelihatannya seperti kayak dia tulus ke kamu, ya. Tidak, kalau kamu bertanya dia cinta atau tidak sama kamu, jawabannya adalah tidak cinta. Dia cuma mau peace aja. Ya, dia cuma mau kayak iya sama kamu kelihatannya oke-oke aja, yang penting kamu tidak gimana-gimana sama dia gitu, tidak marah atau tidak ada pikirannya macam-macam ya. Pokoknya dia maunya peace, dia maunya damai, dia maunya kamu nganggap dia orang baik aja gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya nih kalian sedang punya hubungan asmara, maka dia tidak ada perasaan terhadap kamu gitu ya, atau dia punya perasaan itu tidak dalam atau belum dalam. Oke, so apa harapannya terhadapmu? Oke, maaf sebentar. Terhadap dia berharap kamu dan dia punya, ini ada emotional release ya. Terhadapmu dia berharap kamu dan dia bisa bertumbuh, berkembang ya, kemudian
cuek terhadap apa yang dia bohong selama ini, ya, nggak ketangkep kalau dia itu bohong. Jadi dia maunya kayak ya berjalan beriringan aja, bebas aja, nyaman aja gitu. Terus habis itu bisa menjadikan kamu tempat ya, ada yang kayaknya dia udah punya cewek atau udah punya gebetan terus masih deketin kamu, udah punya cowok ya, udah kan udah punya suami atau istri gitu ya, tapi dia maunya sebagai tempat untuk bicara bareng, bersama bareng, terus bisa saling curhat gitu ya, terus habis itu berduaan, dia maunya seperti itu. Tapi dia benar-benar egois ya di sini karena dia nggak jujur sama kamu gitu ya. So ini PAL 2 ini PAL hati-hati ya untuk kalian semua yang memang merasa cocok ya. Sebenarnya bukan berarti kalian saya kan nggak tahu ya. Ini maksudnya logika ya. Saya kan nggak tahu masa depan, saya juga nggak tahu dia jujur atau tidak Kazi. Tetapi entah kenapa saya mendengar Kazi ngomong kayak gini kok kayaknya bener ya gitu. Padahal saya nggak tahu loh dia bener atau nggak seperti itu. Tapi kok kayaknya kayak bener ya. Nah kalau itu yang disebut dengan resonate ya. Oke, jangan lupa follow Instagram Z, terus habis itu subscribe, like, share, dan komen untuk kalian. Personal reading ada nomor WhatsApp Z ya, ada di deskripsi. Ada ID lain Z juga. Kita langsung masuk ke PAL 3. PAL 3 yang cap yang robot ini. PAL 3. Apakah dia jujur? Jujur gak dia? Sangat. Ya. Ini dia jujur asli sih. Ini sih mengarah ke ketulusan juga sih. Ya, dengan adanya kartu taman berarti dia happy sama kamu, dia mau terbuka. Ya, bahkan dia mengejar kayak ini loh, saya buktikan kalau saya ini orang yang jujur. Saya sudah jujur, saya sudah terbuka dengan kamu. Harapannya adalah kamu juga terbuka sama dia. Gitu. Ya. Dan dia kayak membuka kesempatan gitu loh. Ya, jadi ini ada dua jalan maksudnya ya, tangga yang jadi 2 ini maksudnya kayak dia membuka opsi untuk kamu bagaimana caranya supaya kamu datang ya, tapi entah kenapa yang saya lihat meskipun ini mengarah ke 2 pintu yang berbeda, tapi yang saya rasakan itu kayak dia membuka banyak opsi untuk kamu kayak dengan kejujuran dia itu untuk kamu datang pada dia gitu. Dia mencoba cara A, dia mencoba cara B, dan dia menunjukkan padamu, bahkan dia memberimu opsi kayak oke, kalau kamu nggak mau dekat denganku, at least atau setidaknya aku sudah menunjukkan kejujuranku gitu. Jadi terserah kamu mau terima aku atau tidak. Ya, dia sangat open sekali soal ini. Tuh kan kartunya cinta, jujur dia itu. Ya, kartu love ini. He, ya, siapapun itu ya. Tanpa mengenal gender atau jenis kelamin, dia beneran tulus sih, jujur ya. Kita belum bicara soal tulus lah ya, kita bicara soal kejujuran dulu. Jujur sih, nggak bohong ya. Manusia kadang-kadang bisa bohong ya, ada yang disebut white lie, betul ya, demi kebaikan. Kita kasih contoh white lie itu misalnya adalah orang tuamu jauh di sana dan kamu merantau di kota besar gitu ya. Ya, kalau misalnya kamu sekarang sedang, contohnya saja mungkin jatuh, jadi ada luka seperti itu, kan kalau ditelepon sama orang tua, gimana kabarnya? Baik-baik aja, iya, karena kan nggak mau bikin mereka banyak pikiran, karena dia tidak melihat atau orang tua Anda tidak melihat, kalau ternyata kamu hanya jatuh biasa saja gitu ya. Tapi kan ya tetap aja hitungannya baik-baik aja, toh luka ini juga akan sembuh. Tapi luka mereka, kalau mereka sampai tahu Anda kenapa-napa, ya Anda juga nggak bisa terus kasih tahu ini sudah sembuh, sudah apa gitu, tapi mereka jadi khawatir. Ya, seperti itu. White lie ada, tapi yang kali ini sih dia ada, kadang-kadang dia white lie, mungkin ya kadang-kadang dia nggak jujur gitu ya. Tapi ya karena mungkin ya memang belum ranahnya dia untuk jujur banget sama kamu gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, ini juga kartu home. Feels like home, sudah seperti rumah. Ya, sudah seperti
kamu tuh kayak tempat dia untuk kayak ya dia bisa mengekspresikan diri dia sangat terbuka sama kamu karena dia mengejarnya. Aku sudah menunjukkan ketulusan, kejujuranku ya, harapannya ya kamu juga sama gitu. Tulus ya, dia sangat tulus, deserving loh artinya, kamu pantas mendapatkan rasa ketulusannya dia. Oke, betul-betul dia. Di sini kita lihat deh kartunya, saya tunjukkan tuh, great achievement kan ya, pencapaian yang luar biasa. Jadi dia betul-betul tulus dan dia menganggapnya itu kamu pantas mendapatkan ketulusan dia dan kamu pantas mendapatkan ya sesuatu yang besar. Ya ini adalah ya dia mau sombong tapi kayak kamu pantas, aku nih sudah terbuka untukmu dan aku jujur sama kamu, aku tulus pada kamu dan aku sudah membuka diri padamu ya, kamu pantas mendapatkanku karena aku merasa kamu memang orang yang paling pantas mendapatkanku gitu. Dan sebaliknya, justru mungkin malah di luaran itu dia dengar, tapi ini bisa kebalik-balik ya, antara dia yang dengar atau kamu yang dengar tentang gosip-gosip ya, gosip-gosip tentang dia atau tentang kamu gitu ya, bisa sebalik-baliknya lah gitu. Tapi sekali lagi dia tetap tulus, dia tidak peduli ya. Dan kalau misalnya Anda yang mendengar pun mungkin gosip-gosip tentang dia, maka itu gosip miring aja. Gosip miring tau lah ya, jadi itu hanya berita-berita bohong belaka yang tidak betul-betul mengarah ke dia yang sebenarnya gitu. And then di sini ada kartu travel. So kalau misalnya Anda ini ada yang ketemu online atau jarak jauh ataupun mungkin memang lagi long distance ya, LDR gitu ya, hubungan jarak jauh, atau mungkin baru kenalan online terus udah pacaran, terus udah gitu hubungannya jadi jarak jauh, maka tenang aja, dia tulus ya. Tapi ini general reading ya, bisa bisa tidak. Dia tulus dan kalau Anda merasa ini connect atau relate atau cocok sama Anda, ya rasanya kok ini ya Kak Zia, ya ini berarti ini ya statusku. Jadi dia beneran dari dulu ya seperti ini. Dia nggak pernah karena ada sesuatu terus kemudian berubah jadi tulus padamu, enggak. Harapannya terhadapmu adalah, harapannya ini death itu bukan kartu buruk. Death itu adalah awal kematian ya, tapi sebenarnya itu ada awal dari sesuatu. Harapannya adalah dia sama kamu bisa mulai dari sesuatu yang, mulai dari baru, mulai dari nol, mulai dari sesuatu yang sesuatu yang baru. Dan ini ada angka 8. Jadi 8 itu kan bentuknya infinity ya, infinity terus berputar di situ. So harapan dia adalah ayo kita mulai dari satu titik, kemudian ayo kita berputar terus ya, ayo kita jalani kehidupan kita gitu. Dia punya harapan besar sih terhadap kamu. Harapannya ya bersatu, integration. Dia punya ilusi, jadi dia juga punya kayak ini stripping illusion ya. Dia punya kayak semacam gambaran tentang hubungan kalian di masa depan seperti apa. Jadi dia mulai menata, gimana ya, kayak semacam menata harapannya gitu loh, impiannya ya. Dia mulai merajuk impiannya gitu. Pelan-pelan dia mencoba membayangkan, oh kalau sama dia begini. Itu dia mulai di situ gitu. Itu harapannya kenapa dia mulai memimpikan sesuatu, karena memang dia punya harapan besar bisa bersatu denganmu gitu ya. Ya semoga ini nggak cuman ini, karena ini general reading dan readingan singkat aja, nggak terlalu detail kan. Kadang Zi ada readingan yang detail sampai tuh Zi ada buat video yang sampai 2 jam begitu ya. Kalau ada lihat, nah mungkin itu akan lebih detail. Kalau ini lebih singkat dan semoga membantu ya, semoga bisa resonate. Yang tidak resonate ya tidak usah pikirkan, karena ini hanya general reading ya, for fun aja. Kalau memang cocok, bisa membantu, bisa coba personal reading. Nomor WhatsApp ada di deskripsi. Zi pamit dulu, semoga berbahagia selalu, semoga banyak rezeki selalu, semoga diberkahi terus oleh alam semesta. Bye bye.